Bab 741. Nama, Kaisar Dewa Kuno. Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Ada apa? Kamu sudah lama tidak ke istana suci ini. Tetua pelindung berkata sambil tersenyum. Liu Yu mengangguk dan berkata, Tetua, aku ingin tahu mengapa kekuatan jiwaku telah menembus dan mencapai tingkat yang sebanding dengan dewa setengah, dan hukum telah dipahami sepenuhnya. Mengapa aku tidak bisa menembus alam setengah dewa? Bahkan jika kau tidak memiliki kekuatan untuk menyalakan api, kau hanya perlu memahami hukum alam setengah dewa. Kata tetua pelindung. Liu Yu tiba-tiba mengangguk. Tidak heran ia merasa bahwa tidak ada cara untuk masuk sejak ia mencapai puncak Wusheng. Ternyata itulah alasannya. Awalnya, ia tidak mengerti, tetapi sekarang setelah mendengarkan tetua pelindung, ia langsung mengerti. Ini menunjukkan bahwa ia telah mencapai puncak kekasaran, dan yang ia butuhkan adalah melanggar konvensi dan melanggar definisi dan aturan yang melekat sebelum ia dapat membuat terobosan. Memikirkan hal ini, Liu Yu bertanya, Tetua, aku tidak tahu bagaimana menyalakan api ajaib. Untuk menyalakan api ilahi, kau harus mencapai puncak jiwamu. Kemudian kau dapat menyalakan api dengan kemauanmu sendiri. Namun, ini baru permulaan. Setelah menyalakan api, kau dapat menahan pembakaran api dan melahirkan sifat ilahi. Begitu api padam selama periode ini, jiwa pasti akan terbakar habis. Pada saat itu, kamu akan mati. Yang dibutuhkan untuk menjadi dewa adalah tekad untuk menaruh semua telurmu dalam satu keranjang, kata penjaga yang lebih tua. Liu Yu mengangguk pada dirinya sendiri. Dia telah mendengar sesuatu tentang menyalakan api ajaib, tetapi dia tidak tahu banyak tentangnya. Sekarang dia jelas. Yang disebut api ilahi harus menjadi nyala api yang sama dengan api jiwa dalam teknik pembersihan jiwa seseorang. Namun, jarum api jiwa adalah jiwa, dan api ilahi ditujukan pada seluruh orang. Di bawah pembakaran api ilahi, kelahiran sifat ilahi secara bertahap terpisah dari kategori manusia. Pada saat itu, tidak perlu khawatir tentang pembakaran api ilahi. Jika sifat ilahi tidak dapat lahir, tubuh akan terbakar sepanjang waktu. Entah tubuh akan terbakar dan hancur, atau esensi, ki dan roh akan terbakar dan mati. Tetua pelindung itu mengingatkan dengan sungguh-sungguh, jangan menyalakan api ajaib dengan mudah. Begitu kau menyalakan api ajaib, saatnya bagimu untuk menaruh semua telurmu dalam satu keranjang. Jika kau tidak berhasil, kau akan menjadi baik hati. Sangat sulit untuk menjadi dewa. Pada saat ini, aku takut jika aku tidak memiliki kesempatan untuk mati 1,5 tahun yang lalu, aku tidak akan menjadi pahlawan. Meninggalkan, Liu Yu berpikir, kapan harus menerobos dewa setengah, adalah waktu terbaik. Faktanya, dia sekarang memiliki lebih dari 70% keyakinan bahwa dia dapat menerobos dewa setengah, tetapi dia tidak dapat menjamin bahwa dia sempurna. Terlebih lagi, dia memiliki terlalu banyak kekhawatiran di dalam hatinya. Jika dia menyalakan api ilahi, dia pasti akan memiliki kekhawatiran di dalam hatinya, dan sulit untuk terus maju. Ini tidak diragukan lagi akan mengurangi peluangnya untuk menembus dewa setengah. Lupakan saja, aku masih harus melakukan ini. Semakin lama aku menunda, semakin rendah kepercayaan diriku. Dalam hal ini, lebih baik melakukannya tanpa ragu-ragu. Dengan cara ini, mungkin lebih baik untuk meningkatkan semua hal yang dapat aku tingkatkan. Setelah mencapai puncakku, aku akan siap untuk membuat terobosan. Dengan tekad, Liu Yu mulai berlatih lagi. Kali ini, Liu Yu memutuskan untuk mempraktikkan kekuatan hukum, apakah dia dalam daging atau dalam zenyuan, sampai dia menjadi yang terkuat di bawah dewa setengah. 10 tahun kemudian, Liu Yu akhirnya mempraktikkan semuanya ke tingkat tertinggi di bawah dewa setengah. Liu Yu berencana untuk mengumpulkan semua kerabat dan teman-temannya bersama-sama, dan akhirnya mengawasi mereka lagi. Kemudian dia memasuki pengasingan dan menyerang para dewa setengah. 3 bulan kemudian, baik muridnya maupun putranya yang berharga datang kepada Liu Yu. Namun, Liu Yu segera menyadari bahwa Wei Jin tidak ada di sana, dan Liu Yu mengerutkan kening. Wei Jin tidak pernah tepat waktu. Selama ini, dia selalu datang lebih awal. Bahkan jika dia tidak bisa datang, dia akan menyapa lebih awal. Namun, hari ini, semua orang ada di sini, tetapi Wei Jin tidak datang. Ada apa? Wajah Liu Yu tidak bagus. Pada saat ini, putra Liu Yu, Yun Fan, yang paling dekat dengan Wei Jin, berkata, Ayah, semua ini tergantung padamu. Awalnya,
kakak senior Wei Jin selalu sangat tepat waktu, tetapi karena kamu tidak memberinya sumber daya pelatihan, dia harus berlarian sepanjang tahun untuk mendapatkan sumber daya kultivasi, jadi dia akan terlambat. Ketika Liu Yu mendengar pidato itu, kemarahannya yang semula menghilang dan wajahnya sedikit malu. Secara alami, dia tahu betapa sulitnya mengumpulkan begitu banyak sumber daya. Pada awalnya, dia memiliki banyak petualangan, tetapi dia masih harus bergantung pada dukungan kamar dagang di dunia, sehingga dia tidak dapat mengkhawatirkan sumber daya. Namun, sebagai seorang magang, dia harus bekerja lebih keras daripada dirinya sendiri. Lagi pula, selain dukungan pribadinya, kebanyakan dari mereka masih bergantung padanya. Liu Yu hanya ingin mengatakan bahwa dia akan menunggu beberapa hari. Semua orang memanfaatkan kesempatan ini untuk bersantai selama beberapa hari. Tiba-tiba, wajah Liu Yu menjadi pucat. Yun Xiao duduk di sebelah kiri Liu Yu dan bertanya, ada apa? Liu Yu berkata, tanda yang kutinggalkan di tubuh Wei Jin sudah hilang. Tidak, tidak hilang. Tanda itu sudah hilang. Aku tidak bisa merasakan posisi Wei Jin. Mendengar itu, Yun Ya memimpin dan berkata dengan khawatir, bagaimana caranya? Kakak seperguruan Wei Jin tidak akan menghadapi bahaya, kan? Sambil menggelengkan kepala, Liu Yu berkata, Wei Jin seharusnya membobol suatu tempat rahasia, sehingga situasi seperti itu bisa muncul. Ayo kita pergi ke tempat di mana jejak Wei Jin telah kehilangan maknanya. Mungkin aku bisa mendapatkan sesuatu. Setelah itu, Liu Yu mengerjap dan tiba di tempat Wei Jin menghilang. Saat melihat tempat itu, wajah Liu Yu langsung berubah. Ternyata, di sini adalah lautan formasi. Itu juga salah satu tempat paling berbahaya di daratan Tiongkok. Wu Xiu, yang masuk ke sini, tidak mengatakan bahwa dia tidak akan pernah kembali, tetapi sulit untuk keluar setelah dia masuk. Bahkan jika ada satu atau dua contoh, tidak mudah untuk mengetahui alasannya, dan itu tidak dapat dijelaskan. Untuk semua yang ada di lautan formasi, itu adalah misteri. Selain itu, formasi saat ini telah menurun. Di sini, itu bahkan lebih misterius. Tetapi dikatakan bahwa ini adalah gerbang gunung zaman kuno. Mengenai detailnya, tidak mungkin untuk ditebak. Liu Yu mengingatkan Wei Jin ketika Wei Jin mengembara di daratan Tiongkok. Tanpa diduga, Wei Jin masih datang ke sini, yang membuat Liu Yu marah dan semakin khawatir melihat susunan yang luas itu. Liu Yu merasa kepalanya besar. Namun, Wei Jin adalah muridnya, dan dia tidak dapat menahannya. Selain itu, semakin awal semakin baik, jika tidak, semakin lama penundaan, Wei Jin semakin terburu-buru, semakin dalam tergesa-gesa, dan saya khawatir itu tidak akan dapat menyelamatkannya. Yang harus dimasuki Wei Jin adalah area pinggiran. Dengan kekuatanku, aku seharusnya dapat menyelamatkan Wei Jin. Jika aku pergi ke dinding bagian dalam atau area inti, aku khawatir itu akan sia-sia. Memikirkan Liu Yu, dia terjun ke laut. Lautan susunan dibagi menjadi pinggiran dinding, bagian dalam, serta inti. Di antara mereka, pinggiran adalah yang terbesar. Ada banyak susunan di sini. Yang terendah dapat mengancam Wu Zun. Yang tertinggi dapat membunuh gelar Wu Sheng. Lingkaran dalam penuh dengan susunan yang dapat membunuh gelar Wu Sheng, dan yang paling kuat bahkan dapat membunuh Dewa Setengah. Susunan inti adalah susunan yang paling mengerikan di lautan susunan. Yang terendah dapat membunuh para dewa, dan yang terkuat dapat membunuh Wu Shen. Dikatakan bahwa bahkan gelar Wu Shen sulit untuk ditembus. Kalau tidak, itu tidak akan disebut sebagai salah satu relik paling berbahaya di Tiongkok. Tidak ada pintu masuk ke lautan susunan. Dapat dikatakan bahwa ada pintu masuk di semua arah, karena lautan susunan adalah tempat yang tersusun dari satu susunan demi satu. Begitu Anda masuk, Anda akan melangkah ke dalam susunan, dan ada risiko jatuh. Oleh karena itu, dari luar, melihat ke kedalaman lautan susunan, tampaknya ada negeri dongeng, yang ditutupi oleh kabut putih tebal. Udara abadi itu halus dan sangat indah. Ada banyak aura di dalamnya, dan ada banyak kejeniusan di dalamnya. Begitu Liu Yu melangkah ke dalamnya, dia terkejut. Segera, dia juga mengerti bahwa Wei Jin mungkin memasukinya karena alasan ini. Meskipun ada susunan yang kuat untuk membunuh orang bijak bela diri di susunan luar, jumlahnya sangat sedikit. Dengan kekuatan Liu Yu, mereka dapat dengan mudah menerobos. Sama seperti formasi di depan Liu Yu, formasi itu hanya dapat menjebak satu prajurit di level Wu Zun.
Bahkan orang bijak bela diri yang menjadi dengan menggunakan aturan Fu dan Zuan dapat melewatinya dengan mudah, apalagi dia. Namun, Liu Yu melihat sebuah prasasti batu di inti formasi itu. Ada penjelasan rinci tentang formasi dan metode pengaturannya. Sangat disayangkan bahwa Liu Yu tidak tahu banyak tentang formasi dan tidak punya banyak waktu untuk mempelajarinya. Meskipun penjelasan di atas sangat rinci, dia tidak dapat mengatur formasi seperti itu kecuali dia dapat menghabiskan waktu lama untuk mempelajarinya. Selanjutnya, Liu Yu melewati lebih dari selusin formasi berturut-turut, tanpa kecuali. Mereka semua menemukan prasasti batu yang sama di inti formasi ini, yang mencatat penjelasan rinci dan tata letak formasi ini. Sepertinya susunan ini diwariskan oleh Sekte Susunan. Mata Liu Yu berbinar, dia akhirnya dapat memastikan tebakannya di dalam hatinya. Susunan laut ini adalah gerbang gunung klan di zaman dahulu, tetapi gerbang gunung harus dilengkapi dengan beberapa susunan pelindung gunung yang kuat. Misalnya, susunan dewa di posisi inti dapat sepenuhnya menahan musuh asing. Sungguh membuang-buang sumber daya untuk menyusun susunan tingkat rendah ini lagi. Itu seperti iga ayam. Sekarang setelah dia melakukan ini, dia akhirnya memahami tujuan dari susunan giok. Master susunan mungkin tahu bahwa klannya akan menurun, jadi dia telah menyusun begitu banyak susunan, dari susunan tingkat rendah luar hingga susunan dewa dalam, satu persatu. Ini untuk menumbuhkan master susunan yang kuat, sehingga dapat mewarisi mantel klan susunan. Namun, orang-orang dari klan susunan melakukan kesalahan, yaitu, susunan tingkat rendah yang mereka anggap sebagai susunan tingkat paling atas di daratan Tiongkok. Anda tahu, di daratan Tiongkok saat ini, meskipun susunannya tidak menurun seperti boneka dan Fu Zuan, perbedaannya tidak banyak. Saat ini, sebagian besar penyihir susunan hanya dapat mengatur susunan tingkat Kaisar Wu, dan semuanya adalah susunan pengumpul roh dan susunan tambahan lainnya. Dan beberapa penyihir susunan tingkat atas hanya dapat menyusun susunan tingkat Kaisar Wu. Namun, di lautan susunan, susunan terendah adalah tingkat Kaisar Wu. Bahkan jika penyihir susunan tingkat atas daratan Tiongkok datang ke sini, mereka mungkin tidak dapat memahaminya, apalagi susunan yang lebih kuat. Jadi orang-orang ini belum dapat mewariskannya hingga saat ini. Sayangnya, ini seharusnya menjadi salah satu warisan paling kuat di daratan Tiongkok, dan sangat jelas bahwa itu ditempatkan di depan semua seni bela diri, tetapi tidak ada yang dapat menikmatinya. Liu Yu menghela nafas. Sungguh tragis bahwa harta karun ada di depan kita, tetapi tidak ada kebahagiaan untuk dinikmati. Liu Yu tahu bahwa ada banyak orang yang telah menebak tujuan sekte susunan, tetapi itu karena susunan di daratan Tiongkok sangat menurun sehingga mereka tidak dapat melakukan apapun. Lagi pula, bagaimanapun juga, formasi itu milik benda asing. Prajurit di daratan Tiongkok suka meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Siapa yang mau bekerja pada benda asing ini? Lagi pula, semakin kuat kekuatannya, semakin panjang umurnya. Jika Anda menghabiskan terlalu banyak waktu mempelajari formasi, saya khawatir Anda tidak ingin dipromosikan ke Wusun. Saya berada di ranah Wusheng. Butuh waktu lama untuk mempelajari formasi, karakter segel, dan boneka. Saya khawatir banyak orang mungkin tidak dapat memasuki gerbang formasi meskipun mereka memiliki kehidupan yang sangat miskin. Awalnya, formasi itu menurun, dan semakin sedikit orang yang mempelajarinya, jadi itu semakin menurun. Formasi macam apa itu tadi? Tiba-tiba, Liu Yu berseru, dan seluruh orang itu jatuh ke dalam susunan lain. Dia baru saja melangkah ke dalam susunan itu, tetapi dia tidak menyangka akan dipindahkan ke tempat lain oleh suatu kekuatan dalam sekejap mata. Alasan mengapa Liu Yu begitu yakin adalah bahwa susunan yang baru saja diinjak Liu Yu adalah tingkat Sein bela diri, tetapi susunan ini adalah tingkat Wusun. Ini adalah dua susunan yang berbeda. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana dia bisa dipindahkan ke sini dari susunan lain? Apakah itu susunan teleportasi? Mata Liu Yu tiba-tiba menjadi cerah. Kekuatan transmisi tadi membuatnya berpikir tentang susunan transmisi. Setelah menghancurkan susunan tingkat bela diri, Liu Yu terbang ke udara dan mengamati susunan transmisi. Susunan transmisi adalah salah satu susunan yang paling dasar dan paling sederhana. Selama ada batu roh ruang angkasa dan bahan-bahan, sebagian besar master bela diri dapat menggunakan sedikit kekuatan ruang mereka sendiri untuk mengaturnya. Namun,
Susunan transmisi saat ini berbeda dari zaman kuno karena menyederhanakan banyak tempat dan memiliki jangkauan transmisi yang sangat pendek. Saat ini, jangkauan transmisi susunan transmisi hanya satu kerajaan. Pada zaman dahulu, susunan teleportasi setidaknya mentransmisikan beberapa kekaisaran. Susunan teleportasi yang paling kuat dapat secara langsung mentransmisikan setengah dari Tiongkok. Masih ada beberapa susunan teleportasi kuno di daratan Tiongkok, yang memiliki jarak teleportasi yang sangat merugikan. Ini adalah salah satu susunan transmisi acak yang digunakan orang sekarang. Acak, seperti namanya, matriks transportasi ini, tidak ada hukum transmisi. Semua transfer, bersifat acak. Liu Yu dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika dia secara acak dimasukkan ke dalam susunan yang dapat membunuh dewa bela diri. Memikirkannya, Liu Yu merasa takut. Saya khawatir jika benar-benar dimasukkan ke dalam susunan seperti itu, jika Anda tidak dapat bertahan dalam satu gerakan, saya khawatir Anda harus dimusnahkan. Untungnya, wajah Liu Yu menjadi jelek. Jika keberuntungan Wei Jin tidak baik, dia juga ditransmisikan secara acak, dan ditransmisikan ke dinding bagian dalam, apa yang harus dilakukan. Dengan hati yang berat, Liu Yu terus bergerak maju, tetapi seiring berjalannya waktu, keberuntungan Liu Yu menjadi semakin tidak stabil. Di sekitar Liu Yu, hampir tidak ada panen, tetapi butuh waktu. Setengah tahun, tidak mau, Liu Yu pergi ke daerah sekitar bagian dalam. Meskipun daerah bagian dalam berbahaya, berhati-hatilah. Liu Yu percaya diri dan mundur. Bagaimanapun, dengan kekuatannya saat ini, dia lebih kuat daripada kebanyakan dewa setengah. Karena para dewa setengah memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, dia juga memilikinya. Tingkat bahaya daerah sekitarnya meningkat pesat. Meskipun Liu Yu telah meramalkan, kekuatan formasi itu masih di luar dugaannya. Beberapa kali, Liu Yu hampir terperangkap dalam susunan itu. Susunan-susunan ini, semua jenis susunan, memiliki susunan pembunuh serangan, susunan pertahanan, susunan yang terperangkap, dan susunan sihir. Liu Yu mampu memecahkan susunan-susunan ini satu persatu ketika mereka dipisahkan secara terpisah. Namun, susunan gabungan yang ditemuinya beberapa kali hampir membunuhnya. Untungnya, susunan gabungan ini paling banyak hanya 3 jenis susunan gabungan. Jika 4 sistem ditumpangkan, saya khawatir bahkan para dewa akan mati di sini, belum lagi para dewa setengah. Liu Yu bahkan berspekulasi bahwa mungkin ada susunan terpisah di area inti, tetapi susunan tunggal semacam itu mungkin sebanding dengan susunan gabungan 4 seri umum. Di bawah susunan seperti itu, Liu Yu tidak ragu bahwa bahkan jika dewa bela diri ada di sini, ada kemungkinan untuk jatuh. Itu benar-benar mengerikan. Meskipun ada beberapa krisis, Liu Yu masih menghasilkan banyak uang di sebagian besar daerah sekitarnya, tetapi masih belum mengetahuinya. Liu Yu telah berencana untuk menyerah. Meskipun dia tidak mau menyerah, dia merasa bahwa mungkin nasib muridnya benar-benar buruk dan dia telah memasuki area inti. Terus tidak berjalan melewati area lingkaran dalam, Liu Yu berencana untuk meninggalkan lautan susunan. Area kandang bagian dalam lautan susunan adalah batasnya. Jika Anda memaksakan diri untuk pergi ke area inti lautan susunan, Anda hanya akan mati. Sambil mendesah, Liu Yu diam-diam berkata, "Murid terkasih, untuk disalahkan, itu adalah nasib burukmu. Kalau tidak, itu tidak akan ditransmisikan ke area inti segera setelah ditransmisikan." Akhirnya, Liu Yu memutar area sekitarnya, tetapi masih tidak menemukan sedikit pun. Sambil mendesah lagi, Liu Yu melihat ke area inti di depannya dan bersiap untuk berbalik dan pergi. Berbalik, Liu Yu tiba-tiba menemukan bahwa ada sosok di area inti. Liu Yu dengan cepat berbalik untuk melihat, tetapi tidak ada apa-apa di depannya. Apakah aku salah? Tidak, dalam kondisi kultivasiku saat ini, meskipun kesadaran ilahi tidak memiliki peran besar di lautan formasi, seharusnya tidak ada masalah dengan mata telanjang. Liu Yu berpikir dalam hati, menatap ke dalam formasi lagi. Pada saat ini, sebuah sosok tercetak di mata Liu Yu lagi. Bukan Wei Jin yang ada di sana. Wei Jin, Liu Yu berteriak keras. Sayangnya, tidak ada jawaban di dalam. Wei Jin berjalan sendiri. Tampaknya langkahnya sangat teratur. Namun, Liu Yu mudah terlihat di luar. Wei Jin berada dalam lingkaran di dalam. Labirin, susunan sihir, jalan rahasia Liu Yu. Meskipun dia menghancurkan susunan itu sepenuhnya, dia tidak terlalu memperhatikan susunan itu,
tetapi untuk keadaan Wei Jin saat ini, dengan sedikit melihat, kita dapat memahami situasinya saat ini. Liu Yu mengumpulkan semua kekuatannya dan memukul susunan itu dengan tinjunya. Sebuah lingkaran cahaya putih muncul di susunan itu. Kemudian, lapisan perisai pertahanan muncul di permukaan susunan itu untuk menangkal serangan Liu Yu, membubarkannya, dan memantulkan Liu Yu keluar. Susunan pertahanan, kata Liu Yu. Menurut pengalaman susunan Liu Yu dari area perimeter dalam, karena perimeter dalam adalah susunan komposit 3 sistem, maka susunan di area inti seharusnya adalah susunan komposit 4 sistem, susunan sihir, susunan labirin, dan susunan pertahanan hampir pasti. Selain itu, seharusnya ada jenis susunan lain, tebak Liu Yu diam-diam. Kekuatan pertahanan susunan ini benar-benar kuat. Aku khawatir bahkan jika itu adalah dewa bela diri, itu mungkin tidak dapat menerobos. Bagiku, itu hanya sedikit fluktuasi dari susunan pertahanan. Hampir mustahil untuk menerobos dengan paksa. Melihat susunan itu, Liu Yu berkata dalam hatinya. Saat ini, satu-satunya kebahagiaan Liu Yu adalah bahwa ini seharusnya bukan susunan pembunuh. Kalau tidak, aku khawatir Wei Jin akan mati saat dia dikirim ke sini. Lagi pula, bukan lelucon bahwa area inti itu bahkan dapat membunuh dewa bela diri. Saat ini, ada dua cara di depan Liu Yu. Yang pertama adalah menunggu. Ketika dia menerobos kultivasinya dan menjadi dewa setengah, kekuatan serangannya harus mencapai tingkat dewa bela diri. Ketika saatnya tiba untuk menghancurkan susunan ini, seharusnya ada harapan, tetapi harapan ini tidak terlalu besar. Lagi pula, jika susunan yang dapat menjebak dewa prajurit dapat dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan serangan dewa bela diri, tidak akan dikatakan bahwa area inti dapat membunuh dewa prajurit. Adapun cara kedua, adalah dengan menghancurkan formasi itu sendiri. Bagaimanapun, penyihir formasi terkuat di daratan Tiongkok akan menyusun beberapa level Wudi dan beberapa formasi tambahan sederhana level Wuzun. Jika mengandalkan orang-orang itu, Liu Yu berpikir lebih baik menyerah secepatnya. Mengenai mengandalkan dirinya sendiri, Liu Yu masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Ia berpikir bahwa ia harus memiliki beberapa bakat dalam formasi itu. Selain itu, Tianyan Shenxuan dapat meningkatkan kecepatan formasi deduksinya secara signifikan, dan Qingming dapat memurnikan berbagai pikiran dalam benaknya, sehingga kesadaran ilahinya dapat berada dalam kondisi bebas debu. Dalam kondisi seperti itu, dengan Liu Yu dan menara waktu, ia dapat menghemat waktu 10 kali lipat. Liu Yu yakin bahwa mungkin perlu waktu 7 atau 8 tahun bagi Liu Yu untuk menghancurkan pertempuran itu. Agar adil, meskipun Liu Yu memiliki beberapa minat pada formasi, ia tidak tertarik pada formasi itu. Selain itu, formasi terlalu memakan waktu. Ia tidak suka menghabiskan terlalu banyak waktu untuk formasi itu. Namun, tampaknya tidak ada yang salah dengan muridnya sekarang, tetapi siapa yang tahu apakah akan ada perubahan di tengah jalan. Formasi itu tidak dapat diprediksi dan dapat berubah. Jika Wei Jin tidak diselamatkan lebih awal, Liu Yu tidak akan merasa tenang. Sambil mendesah, Liu Yu berkata, "Baiklah, untuk muridku, ada baiknya mencoba menjadi ahli formasi. Bagaimanapun, aku masih ragu untuk menerobos dewa setengah, dan ada baiknya memahami formasi." Dengan tekad yang bulat, Liu Yu membuat jejak yang baik di sini, lalu pergi dari sini. Meskipun Liu Yu sangat ingin menyelamatkan Wei Jin, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa makan tahu panas. Oleh karena itu, Liu Yu berencana untuk belajar dari dasar-dasarnya. Tentu saja, itu tidak dapat dianggap sebagai fondasi, karena tingkat terendah dari mempelajari formasi adalah Wuzun. Sebelumnya, formasi tertinggi yang dipelajari Liu Yu adalah pada tingkat Wuzong. Pada saat ini, dia tiba-tiba mempelajari formasi Wuzun, yang dapat dikatakan telah melompat beberapa tingkat secara berurutan. Namun, Liu Yu percaya diri, dan sumber kepercayaannya adalah bahwa perhitungan dan kultivasi Tianyan disebut Wusheng. Semua hal di dunia memiliki kesamaan. Oleh karena itu, ada pepatah dengan analogi. Kultivasi Liu Yu saat ini disebut Wusheng. Dengan penjelasan rinci tentang formasi, jika dia tidak dapat memahami prinsip formasi, dia benar-benar seekor babi. Formasi gabungan adalah formasi yang menggerakkan seluruh tubuh dengan satu gerakan. Oleh karena itu, untuk memecah susunan, pertama-tama kita harus mempelajari berbagai susunan tunggal dengan kuat. Liu Yu pada awal deduksi Kisi 9 istana, adalah salah satu pencetus sihir.
Meskipun salah satu ilusi mungkin tidak semuanya terkait dengan susunan sihir, Liu Yu telah memiliki fondasi. Oleh karena itu, awal dari susunan sihir adalah terobosan. Serangan spiritual Liu Yu seperti mimpi, yang merupakan langkah yang bagus. Liu Yu berpikir bahwa itu cukup ajaib dan dia tidak bisa tidak memiliki minat. Untuk susunan pertama, Liu Yu memilih susunan 9 istana dan 8 trigram. Ini adalah susunan sihir yang sepenuhnya didasarkan pada 9 istana. Liu Yu memiliki fondasi yang sangat bagus untuk 9 istana. Tentu saja, yang pertama memilih yang ini. Semuanya sulit di awal. Meskipun Liu Yu telah memiliki fondasi untuk susunan sihir, dia masih merasa bingung ketika dia melihat susunan 9 istana 8 trigram. Tidak sampai sebulan penuh kemudian Liu Yu akhirnya menemukan susunan 9 istana 8 trigram sesuai dengan tata letak aslinya. Namun, itu hanya tata letak. Liu Yu masih mengetahuinya, tetapi dia tidak tahu mengapa. Dia masih tidak mengerti prinsipnya. Tanpa daya, Liu Yu harus memilih beberapa susunan sihir, tata letak susunan sihir, mencari persamaan dan perbedaan. Jangan katakan, dengan cara ini, benar-benar biarkan Liu Yu menyentuh sedikit pintu. Begitu dia mendapatkan sesuatu, Liu Yu tidak sabar untuk menemukan susunan untuk dicoba. Susunan pertama yang dia temukan adalah susunan sihir tingkat wuzun. Liu Yu telah memiliki pemahamannya sendiri tentang susunan ilusi, jadi dia tidak sabar untuk memasuki susunan dan mulai bereksperimen dengan caranya sendiri. Secara alami, susunan memiliki letak mata, yang merupakan kelemahan susunan. Umumnya, menyerang kelemahan ini dapat menghancurkan susunan. Namun, dalam susunan ilusi, mata susunan telah tersembunyi dalam waktu yang lama. Sulit untuk menemukannya melalui tubuh fisik dan kesadaran ilahi. Jika Anda ingin menghancurkan susunan, Anda dapat menemukan mata susunan atau menghancurkan susunan dengan kekuatan absolut. Untuk ini, Liu Yu tentu saja memilih yang pertama. Memecah susunan tidak lebih baik daripada menyiapkan susunan. Menyiapkan susunan membutuhkan kemampuan susunan yang asli. Tanpa kemampuan itu, sulit untuk mengaturnya. Alasan mengapa Liu Yu mampu mengatur susunan tingkat wuzun adalah karena kesadaran ilahi tingkat tinggi dan kuatnya. Namun, berbeda untuk menghancurkan susunan. Yang kita perhatikan adalah pengalaman, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan untuk mengatur susunan. Pilihan Liu Yu saat ini adalah untuk menghancurkan pertempuran, bukan menyiapkan pertempuran. Oleh karena itu, Liu Yu mulai mempertimbangkan dengan hati-hati. Mencari dan mempertimbangkan dengan saksama, ramalan Tianyan terus menyimpulkan, dan segera Liu Yu menentukan tujuannya. Liu Yu menghancurkannya dengan tinju, tetapi hanya dengan kekuatan tingkat wuzun. Hanya dengan bereksperimen dengan kekuatan wuzun Anda dapat menguji apakah tebakan Anda benar atau tidak. Jika tidak, tidak peduli apakah Anda menebak susunan ini atau tidak, Anda akan meledakkannya dengan satu pukulan, dan Anda tidak akan dapat menguji apapun. Seluruh susunan itu bergemuruh di bawah serangan Liu Yu untuk sementara waktu, dan kemudian pulih. Jelas, tebakan Liu Yu, yang paling mungkin, salah. Tidak mungkin. Menurut kebenaran, itu tidak mungkin salah sama sekali. Wajah Liu Yu bingung dan jatuh ke dalam meditasi yang mendalam. Kemudian, menyimpulkan pengalamannya, Liu Yu mulai mencoba mata susunan kedua. Sekali lagi, dia menggunakan kekuatan serangan wuzun, tetapi dia gagal lagi. Ini membuat Liu Yu sedikit marah, tetapi dia bertengkar. Dengannya, Liu Yu tidak terburu-buru mencari mata arai lagi, tetapi dengan hati-hati memikirkan berbagai kemungkinan mata arai. Kali ini, Liu Yu langsung menyimpulkan kemungkinan keberadaan 10 mata arai, dan kemudian memverifikasinya lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali ketika ketujuh kalinya, bom. Arai, akhirnya rusak, mata arai, ditemukan. Begitu, saya mengerti masalahnya. Beberapa poin yang saya rangkum sebelumnya salah. Tidak heran mereka tidak berguna. Saya senang, memikirkan Dayu. Setelah itu, Liu Yu meninggalkan arai sihir dan pergi ke arai sihir lain untuk mencoba memecahkannya. Dengan pengalaman terakhir kali, kesulitan Liu Yu dalam memecahkan arai tingkat Sun ini telah sangat berkurang. Dia hanya memilih mata arai 2 kali, dan kemudian dia menemukan mata arai yang sebenarnya. Kemudian untuk ketiga kalinya, tingkat kesulitannya menjadi lebih rendah. Kemudian, Liu Yu hampir melihat susunan itu dan tahu di mana mata susunan itu berada. Kemudian muncullah susunan tingkat suci, yang terlalu sulit.
Meskipun Liu Yu sudah siap, dia tetap terkejut. Selain itu, inilah alasan mengapa Liu Yu secara sadar memilih susunan sederhana. Kalau tidak, dia akan pusing selama dia melihatnya. Dalam 5 tahun terakhir, hampir 50 tahun telah berlalu di Menara Waktu. Akhirnya, Liu Yu memecahkan susunan tingkat suci pertama. Setelah itu, Liu Yu terus memecahkan susunan tingkat suci lainnya. Ketika susunan tingkat Wuzun ke-9 dipecahkan oleh Liu Yu, sebuah token mengembun dari kehampaan. Ini adalah token hitam dengan karakter segel kuno di atasnya. Liu Yu tidak tahu, jadi token itu perlahan melayang turun. Liu Yu mengambilnya dengan tangannya. Tiba-tiba, token itu jatuh ke tangan Liu Yu. Liu Yu mengamatinya dengan saksama, dan indera ketuhanan disuntikkan ke dalamnya, dan mudah untuk disempurnakan. Pada saat ini, kekuatan yang kuat datang dari token dan membungkus Liu Yu. Meskipun Liu Yu dapat membebaskan diri, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika ia berhasil, ia mungkin memiliki kesempatan yang sangat penting untuk meninggalkannya. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Liu Yu menyerah pada ide tersebut. Dalam benak Liu Yu, mungkinkah Kaisar membuat sebuah token hanya untuk membunuhnya? Berdasarkan hal ini, Liu Yu membiarkan kekuatan ini membungkusnya. Saat berikutnya, Liu Yu hanya merasa bahwa langit berputar, dan kemudian seluruh orang itu menghilang di tempatnya. Liu Yu merasa seperti sedang menaiki susunan transmisi. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak bisa membuka matanya. Dia dikelilingi oleh kekuatan ruang yang dahsyat. Ketika Liu Yu akhirnya membuka matanya, dia melihat gerbang kota besar tidak jauh darinya. Setelah melihat lebih dekat, jelas bahwa ada kota emas gelap yang besar di depannya, dengan suasana yang megah dan agung. Yaitu, tiba-tiba, mata Liu Yu membelalak dan dia tidak bisa mempercayainya. Karena dia menemukan bahwa di sekitar kota, ada 10 raksasa besar, termasuk emas, merah api, hitam dan putih. Ada semua jenis warna, total ada 10 raksasa, yang tingginya ribuan kaki. Mereka memancarkan napas yang membuat Liu Yu merasa gemetar. Ini adalah roh dari susunan tersebut. Roh dari susunan dewa memiliki kekuatan yang sebanding dengan dewa bela diri. Raksasa ini sangat dikenal Liu Yu, karena ketika dia pertama kali memasuki area terlarang roh jahat, dia melihat raksasa ini pada awalnya. Dan ada juga raksasa emas, napasnya juga sangat besar dan luas. Raksasa ini benar-benar roh dari Shenzhen. Namun Liu Yu tidak menyangka bahwa ada 10 susunan dewa yang tersusun di sini. Layak untuk menjadi ahli susunan. Itu terlalu besar, sulit membayangkan betapa kuatnya Zhenzong di zaman kuno. Ada 10 prajurit yang menjaga tanah. Siapa yang bisa menerobos masuk sekarang? Sulit membayangkan bahwa Liu Yu adalah peninggalan yang telah dilestarikan sejak zaman kuno. Sekte ini jelas merupakan salah satu sekte teratas di daratan Tiongkok pada zaman kuno. Liu Yu melihat sekeliling sejenak, dan menemukan bahwa selain kota besar di depannya, ada kegelapan di semua sisi. Dia bahkan tidak bisa melihat melalui pikiran ilahi. Itu jelas semua adalah susunan. Pada saat ini, sesosok jatuh diam-diam di depan Liu Yu. Tubuhnya yang besar seringan burung layang-layang. Kemudian, setelah mendarat, ia dengan cepat menjadi lebih kecil dan hampir sama besarnya dengan Liu Yu. Hah! Pupil mata Liu Yu menyusut, menatap sosok di depannya. Ini adalah lelaki tua berambut pirang. Tidak ada teror di tubuhnya, tetapi Liu Yu merasakan jiwanya bergetar. Sisi lain sama sekali tidak sederhana. Terlebih lagi, Liu Yu tidak merasakan napas kehidupan, artinya, lelaki tua berambut pirang itu bukan manusia. Siapa Anda, Tuan? Liu Yu bertanya. Lelaki tua berambut emas itu mendongak, dan menunduk menatap Liu Yu, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Aku tidak menyangka bahwa Tuhan mengirimkan kita Tian Jiao yang unik, tetapi sangat disayangkan bahwa Master Arai kita menginginkan bakat Arai, bukan Tian Jiao yang tiada taraf. Sayang sekali. Setelah itu, wajah si pirang penuh dengan kekecewaan. Liu Yu terkejut. Dia merasa bahwa dia telah terlihat oleh si pirang tua di sekujur tubuhnya. Saat dia berpikir, si pirang tua itu tidak sederhana. Siapa namamu, anak kecil? Ngomong-ngomong, seperti mereka, aku juga roh dari formasi itu. Seluruh kota sebenarnya adalah formasi Dewa Super. Si pirang tua menghela napas dan berkata, Liu Yu muda, aku pernah bertemu denganmu. Ah, tetua, apakah kamu juga roh? Mata Liu Yu tiba-tiba membelalak. Meskipun roh formasi itu kuat,
ia tidak memiliki kecerdasan. Namun, lelaki tua di depannya tidak berbeda dari orang biasa kecuali bahwa ia tidak memiliki napas kehidupan. Lelaki tua berambut emas itu jelas menebak apa yang dipikirkan Liu Yu. Ia tidak dapat menahan tawa dan berkata, roh formasi-formasi dewa secara alami memiliki kecerdasan. Hanya mereka yang berada di tingkat awal dewa seperti mereka yang tidak memiliki kecerdasan. Tingkat Dewa Chu, Liu Yu melihat ke-10 roh bela diri yang menjaga di sekitar kota besar itu, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, tetua, apakah mereka adalah roh para dewa awal? Tentu saja, lelaki tua berambut emas itu berkata dengan bangga, dengan bantuan formasi, mereka memiliki kekuatan dewa bela diri, dan mereka hanya kekuatan utama dewa bela diri. Namun, aku memiliki kekuatan yang sebanding dengan gelar dewa bela diri. Liu Yu mendecakkan lidahnya diam-diam. Si pirang tua itu sama hebatnya dengan gelar Wushen. Ini adalah gelar Wushen. Liu Yu, meskipun kamu bukan seorang jenius susunan, adalah takdir bahwa kamu bisa mendapatkan token ini. Masuklah dan ambillah apa yang menjadi milikmu. Si pirang tua membawa Liu Yu ke kota. Jalan-jalan kota itu lebar dan mudah diakses, dan rumah-rumah di sekitarnya sangat indah. Ada juga banyak istana bertingkat tinggi dan bangunan megah, yang membuat Liu Yu kewalahan. Dia dapat membayangkan betapa hidup dan megahnya kota besar ini di zaman kuno. Tetapi sekarang, seluruh kota kosong, sunyi, tidak ada apa-apa, seperti kota mati. Selama bertahun-tahun, tidak ada penyihir susunan tingkat dewa di daratan Tiongkok, dan kita tidak tahu kapan kita dapat menemukan penggantinya. Si pirang tua mendesah sepanjang jalan. Liu Yu terdiam ketika dia mendengar ini. Sekarang, hanya ada sedikit penyihir susunan tingkat yang terhormat di daratan Tiongkok. Tidak ada penyihir susunan tingkat suci, apalagi penyihir susunan tingkat dewa. Bersama lelaki tua pirang itu, Liu Yu datang ke suatu tempat yang disebut Gedung Susunan. Dikatakan bahwa semua teknik susunan dari sekte susunan dicatat di sini, yang merupakan tempat paling berharga dari sekte susunan. Lelaki tua pirang itu mengeluarkan 2 kotak buku perkamen dari Gedung Susunan. Setiap kotak sebesar bukit. Liu Yu mengambil gulungan buku perkamen secara acak, dan tiba-tiba menemukan bahwa itu mencatat susunan tingkat suci yang kuat. Isi dalam kotak ini adalah dasar dari pengetahuan susunan pendahuluan susunan dasar susunan menengah lanjutan tingkat atas, dan di kotak di sebelahnya, di sana terdapat semua susunan utama untuk susunan ilahi yang dimiliki oleh klan susunan kita. Kata si pirang tua. Liu Yu terkejut dengan susunan itu. Ini hampir semua warisan dari klan susunan. Namun, dia bukanlah ahli susunan. Dia hanya berharap untuk menyelamatkan muridnya keluar dari susunan. Tidak ada gunanya mengambil benda-benda ini. Lagi pula, dia tidak bisa membuang-buang waktunya untuk susunan. Pria tua berambut pirang itu sepertinya tahu apa yang dipikirkan Liu Yu, dan kemudian dia merayunya, apakah menurutmu benda-benda ini berharga? Sudah kubilang bahwa kekuatan sebenarnya dari sekte susunan kita adalah susunan dewa super itu, yang cukup untuk melawan gelar dewa bela diri. Jika beberapa susunan dewa super digabungkan bersama, mereka bahkan dapat melawan surga. Kelopak mata Liu Yu melonjak. Klan susunan itu bisa menjadi begitu kuat. Secara alami, dia memiliki cara yang kuat. Terlebih lagi, susunan sekte susunan kita juga sangat membantu kultivasi praktisi seni bela diri. Kalau tidak, mengapa para master klan susunan kita tidak hanya mahir dalam susunan, tetapi juga memiliki kultivasi seni bela diri yang sangat baik? Apakah mereka tidak takut terganggu? Kata si tua pirang, kultivasi macam apa yang dimiliki master sekte susunan? Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurut pendapatnya, para pengikut sekte formasi menghabiskan seluruh esensi dan darah hidup mereka pada formasi, jadi mereka seharusnya tidak memiliki pencapaian yang terlalu tinggi. Meskipun alam dewa bela diri hanyalah dewa bela diri pertama, jika menyangkut alam dewa bela diri, ia telah memiliki banyak kehidupan. Jika Anda terus berlatih, Anda akan menjadi dewa surgawi cepat atau lambat. Kata si pirang tua dengan bangga. Petik 2. Surga Liu Yu benar-benar terkejut. Hari ini, ia memiliki pemahaman yang jelas tentang metode pertandingan, dan akhirnya memahami kekuatan formasi. Liu Yu, klan formasi kita memiliki formasi tingkat dewa, yang dapat menempa pikiran dan kemauan, sehingga mereka yang memasukinya akan memiliki peluang lebih besar untuk menyalakan api dewa. Formasi itu disebut formasi reinkarnasi 100 generasi. Kata si pirang tua. Begitu mata Liu Yu berbinar,
dengan formasi semacam ini, gelar kaisar adalah Wu Sheng, dan kemungkinan menyalakan api dewa menjadi sangat tinggi. Bagaimanapun, hal terpenting untuk menyalakan api dewa adalah kemauan. Selain itu, sekte kita memiliki sarana untuk mengukir formasi pada tubuh dan jiwa, bahkan di dunia kecil. Berdasarkan formasi ini, pemimpin sekte kita memiliki kekuatan untuk disebut dewa bela diri, meskipun wilayahnya sendiri hanya dewa bela diri primer. Kata si pirang lagi, Liu Yu benar-benar terkejut. Klan formasi bisa menjadi raksasa seperti itu. Ini benar-benar tidak semudah menguasai formasi. Mereka telah menggunakan formasi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ini membuat Liu Yu sedikit tertarik. Lagi pula, selama kamu bisa meningkatkan kekuatan, dia tentu saja tidak merekomendasikan lebih banyak cara. Selain itu, susunan 5 elemennya juga merupakan suatu susunan. Jika dia bisa memahami prinsipnya, akan lebih mudah untuk mengintegrasikan 5 elemen. Murid Liu Zong, Zhen Zong, telah diturunkan ke susunan Zhenliang untuk sementara waktu. Aku adalah murid susunan Liu Zong. Aku memenuhi syarat untuk menjadi murid susunan Liu Zong. Kamu memiliki peluang bagus untuk menjadi murid susunan Zhenliang. Liu Yu langsung sangat gembira. Sekarang tingkat keberhasilannya menyalakan api ilahi hanya 60% hingga 70%. Jika susunan reinkarnasi besar ini tidak bagus, itu seharusnya dapat meningkatkan peluangnya sebesar 10%. Setelah memikirkannya, Liu Yu menyingkirkan 2 kotak besar dan mengikuti si pirang tua dengan gembira. Liu Yu, aku tahu kau adalah seorang jenius yang pasti akan meluangkan waktu untuk berkultivasi, tetapi klan Arai kita juga dapat meningkatkan kekuatan kita. Terlebih lagi, aku menemukan bahwa kekuatan indera ilahimu sebanding dengan tingkat dewa bela diri. Kau mungkin tidak tahu bahwa semakin kuat indera ilahimu, semakin baik kau akan mempelajari Arai. Selama kau bersedia, aku yakin kau akan menjadi penyihir Arai tingkat dewa. Kata si pirang tua. Liu Yu tersenyum. Dia juga tahu bahwa lelaki tua berambut emas itu mengatakan begitu banyak hal untuk membuatnya berada di jalan Arai. Sejujurnya, Liu Yu sedikit bersemangat, tetapi masalahnya adalah Arai itu terlalu memakan waktu dan menyita waktu. Setelah dia menjadi dewa bela diri, dia dapat mempelajari Arai, tetapi sekarang. Liu Yu ragu-ragu. Si pirang tua melanjutkan, Liu Yu, aku baru saja menyelidikimu dan menemukan bahwa kau berada di jalan terkuat. Mungkin kau tidak tahu kengerian jalan terkuat, tetapi aku ingin memberitahumu bahwa jalan terkuat, terutama saat terakhir kali kau menyatu dengan dunia kecil dan menjadi dewa seni bela diri, jelas merupakan saat yang paling berbahaya bagimu. Banyak talenta tak tertandingi yang menempuh jalan ini tewas di tempat terakhir ini di bawah bencana alam. Liu Yu mendengar ucapan itu dalam hatinya, tidak dapat menahan diri untuk bertanya, generasi tua sangat memahami jalan ini. Di zaman kuno, mungkin banyak jenius menempuh jalan ini. Seperti dirimu, beberapa dari mereka datang kepadamu, tetapi mereka jatuh di bawah bencana terakhir. Juga dari zaman kuno bahwa ada lebih sedikit jenius di jalan ini. Kata si pirang tua, bencana terakhir ini mengerikan. Liu Yu terkejut, sangat mengerikan. Ini adalah bencana alam. Sebenarnya, ini adalah hukuman ilahi. Tampaknya Tuhan melarang siapapun untuk menyelesaikan jalan ini dengan sukses. Pada saat itu, seorang Tianjiao yang tak tertandingi bahkan bersikeras pada 5 bencana alam pertama, dan kemudian dia hancur total. Kata si pirang tua dengan serius. Liu Yu terkejut ketika dia mendengar bahwa dia bisa menjadi orang yang paling sombong di dunia. Kekuatan dan bakatnya tidak kalah dengannya. Orang seperti itu hanyalah 5 bencana alam teratas. Seberapa mengerikan bencana alam itu. Namun, jika kamu bisa menjadi penyihir susunan tingkat dewa sebelum itu dan mengatur beberapa susunan tingkat dewa di dunia kecilmu sendiri, kamu mungkin memiliki peluang besar untuk selamat dari bencana terakhir. Kata si pirang tua, petik 2, Tuan, karena susunan itu dapat membantu menahan bencana alam, mengapa para Tianjiao yang tak tertandingi yang mengambil jalan terkuat itu tidak beralih ke ahli susunan? Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Itu tidak baik, hanya susunan yang kamu buat yang dapat diizinkan oleh bencana alam. Mendengar ini, lelaki tua berambut emas itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tianji adalah ujian bagi dirinya sendiri, jadi hanya susunan yang disusunnya sendiri yang dapat menahan malapetaka alam. Jika tidak, jika Tianke dapat merasakan napas orang lain, maka kekuatan Tianji akan meningkat. Liu Yu tiba-tiba mendengar ucapan itu,
tidak heran tidak ada yang akan menggunakan susunan untuk melewati perampokan. Ternyata hanya susunan yang disusunnya sendiri, yang dapat diizinkan oleh surga. Mendengarkan lelaki tua berambut emas itu, Liu Yu tahu bahwa dia harus mengambil keputusan. Bagaimanapun, malapetaka alam terakhir terlalu mengerikan. Selain itu, menurut pengetahuan Liu Yu, begitu dia bergabung ke dunia kecil, dia harus mengambil perampokan, dan dia hanya dapat melakukannya bersama dengan Tuhan. Bagaimanapun, jika Anda ingin menjadi Tuhan, Anda harus menyatukan dunia kecil. Jika Anda ingin menyatukan dunia kecil, kamu harus menjadi dewa. Kamu tidak punya pilihan lain. Jika aku bisa menjadi penyihir susunan tingkat dewa, maka meskipun perampokan ilahi itu kuat, aku tidak perlu takut padanya. Liu Yu berpikir dalam hati. Liu Yu hanyalah seorang Xiaobai arai sekarang. Jika kamu ingin menjadi master arai ilahi, kamu tidak dapat berhasil dalam waktu singkat. Kamu harus tahu penyihir susunan tingkat dewa mana dari klan arai yang bukan alam dewa bela diri, dan belum mempelajari arai bersama selama ribuan tahun. Liu Yu tidak menghabiskan ribuan tahun sekarang. Bahkan jika dia memiliki menara waktu yang dapat mempersingkat waktu ini hingga 10 kali lipat, itu akan memakan waktu ratusan tahun. Mari kita manfaatkan waktu luangku untuk belajar dan melihat bagaimana bakatku dalam arai. Liu Yu berpikir dalam hatinya. Mengenai bakatnya, dia tidak memiliki musuh. Sebelumnya, latihannya tidak dapat dianggap sebagai penyihir arai, tetapi paling-paling dapat dianggap sebagai master arai yang melanggar. Tetapi master yang melanggar dan mengatur arai berada di dua ekstrim. Jauh lebih sulit bagi Liu Yu untuk memahami dan mengatur arai. Meskipun dia tidak tahu bakatnya, Liu Yu masih memiliki beberapa kekuatan, yaitu, kekuatan kesadaran ilahi yang sebanding dengan dewa bela diri yang kuat. Kita harus tahu bahwa semakin kuat kekuatan pengetahuan ilahi, semakin kuat pula kemampuan pemahamannya, sehingga kita dapat belajar dengan cepat. Itu seperti seorang ahli matematika. Jika Anda memintanya untuk pindah ke sastra, dia tidak dapat menjadi penulis secara tiba-tiba, tetapi dia pasti lebih cepat daripada yang lain. Karena Liu Yu memiliki fondasi yang kuat. Namun, apakah Anda dapat menjadi penyihir tingkat dewa tergantung pada bakat Anda? Disinilah kita, ini adalah formasi 100 reinkarnasi. Si pirang berhenti dan berkata, menunjuk ke pintu cahaya di depannya. Liu Yuning melihatnya. Itu adalah susunan yang sangat besar. Itu sepenuhnya ditutupi oleh cahaya putih yang luas, dan tidak dapat melihat melalui pikirannya meskipun aku tidak tahu bagaimana efek dari susunan 100 reinkarnasi itu nantinya. Liu Yu sudah penuh dengan harapan saat ini. Begitu kau memasuki susunan 100 reinkarnasi, semua ingatanmu akan diblokir sementara. Kemudian kau akan bereinkarnasi sebagai satu orang demi satu, mengembara dalam samsara. Dalam sekejap, itu akan menjadi reinkarnasi dari 100 generasi, yang akan menempa pikiranmu ke tingkat yang lebih kuat. Dahulu kala, seorang Tianjiao yang tak tertandingi keluar dari susunan 100 reinkarnasi, dan kemudian ia langsung diubah menjadi dewa oleh orang bijak seni bela diri, yang mengejutkan seluruh daratan Tiongkok. Kata si pirang tua, Liu Yu terkejut dan menantikan formasi 100 reinkarnasi. Masuklah dan ingatkan kau bahwa kau akan menghabiskan 100 kehidupan di lingkaran besar reinkarnasi, tetapi baru 100 jam berlalu. Kata si pirang tua, sayang sekali bahwa memblokir menara reinkarnasi akan menghemat lebih banyak waktu daripada memblokir reinkarnasi. Faktanya, yang tidak diketahui Liu Yu adalah bahwa lingkaran besar reinkarnasi hanya ditujukan pada jiwa. Itu untuk membiarkan jiwa Liu Yu menyelesaikan kultivasi 100 generasi. Ia tidak dapat menyelesaikan kultivasi 100 generasi dengan tubuhnya. Ini jauh dari menara waktu. Anda tahu, pikiran manusia adalah yang paling kuat, bahkan manusia biasa, selama ia berani berpikir, dapat memikirkan seluruh alam semesta, memikirkan planet yang tak terhitung jumlahnya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa dunia ini sebesar hati. Lingkaran besar reinkarnasi diciptakan dengan memanfaatkan kemampuan spiritual ini. Dengan antisipasi, Liu Yu berjalan ke gerbang cahaya, dan seluruh orang menghilang ke dalam susunan. Anak ini tampaknya sedikit bersemangat tentang susunan itu. Aku akan membawanya untuk melihat susunan itu nanti. Mungkin aku akan membiarkannya pergi ke susunan itu bersama-sama. Orang tua berambut emas itu tersenyum pada susunan 100 reinkarnasi di depannya. Pada saat ini, susunan 100 reinkarnasi telah terbuka sepenuhnya, dan semua ingatan Liu Yu diblokir dan bereinkarnasi. Dalam kehidupan pertama ini,
Liu Yu menjadi yatim piatu. Segera setelah ia lahir, ia ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena kulitnya yang gelap dan matanya yang buta, ia terlahir cacat dan dianggap telah dibuang oleh surga. Namun, Liu Yu tidak mati. Ia dibesarkan sebagai seekor anak serigala oleh seekor serigala. Karena ia bergaul dengan serigala sejak kecil, dan ia tidak berhubungan dengan manusia, maka ia tidak berbicara sama sekali. Ia memiliki karakter yang sama ganasnya dengan serigala. Dengan bakatnya sendiri, Liu Yu telah menciptakan sebuah keterampilan, yang dapat menyerap kekuatan cahaya bulan dan meningkatkan kekuatannya. 100 tahun kemudian, Liu Yu telah menjadi Raja Serigala dari kawanan serigala. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kelompok serigala menjadi semakin besar, dan akhirnya mulai menyerang kota manusia. Akhirnya, kawanan serigala Liu Yu mendapat masalah dengan seorang prajurit yang kuat. Dia dibunuh oleh prajurit yang kuat, dan seluruh kawanan serigala juga dibunuh oleh prajurit manusia. Kedua, keberuntungan Liu Yu lebih baik. Dia lahir dalam keluarga petani biasa. Di bawah pengaruh orang tuanya, dia juga sangat sederhana. Sayangnya, kemalangan datang dari langit, kekeringan bertahun-tahun, panen pedagang, dan akhirnya, seluruh keluarga mati kelaparan. Generasi ketiga, Liu Yu, dia memiliki sepasang orang tua yang ahli bela diri, dia sendiri juga memulai jalan seni bela diri. Hanya saja bakat saja tidak cukup. Kultivasi tertinggi ke Wuzong adalah batasnya. Sulit untuk maju dalam kultivasi. Namun, dia sangat beruntung dalam kehidupan ini. Dia tidak hanya menikahi sepupu masa kecilnya, tetapi juga menghabiskan seluruh hidupnya dengan damai dan meninggal dengan tenang. Pada generasi keempat, Liu Yu adalah generasi kedua seni bela diri. Ayahnya adalah seorang pemimpin sekte besar, dan prestasi ibunya sangat luar biasa. Di bawah asuhan para tetua, meskipun Liu Yu memiliki bakat yang bagus, dia membenci kultivasi. Dia menggunakan kaki anjingnya sepanjang hari untuk mencari wanita cantik dan menindas orang lain. Hari-hari tanpa beban seperti itu telah berlangsung selama beberapa dekade. Sampai suatu hari, Liu Yu menyinggung seorang biksu yang membunuhnya. Meskipun orang tuanya membalas dendam, Liu Yu sudah meninggal. Pada generasi kelima, Liu Yu lahir di keluarga seni bela diri yang berantakan. Untuk mereproduksi kejayaan keluarga, dia berlatih keras sejak kecil. Dengan bakatnya yang kuat, dia akhirnya menerobos satu alam demi alam dan menjadi orang kuat di alam seni bela diri, yang bermarkas di puncak kekaisaran. Pada generasi ke-6, Liu Yucheng menjadi seorang jenius super di Tanah Suci. Dia memiliki jalan yang mulus dalam kultivasinya, tetapi dia dibunuh oleh seorang jenius yang lebih kuat dalam ujiannya. Pada generasi ke-7, Liu Yucheng pergi menjelajahi relik dengan sekelompok teman untuk kultivasi yang tersebar. Setelah menemukan harta karun itu, dia dikhianati oleh teman-temannya dan dijebak sampai mati. Pada abad ke-79, Liu Yu menjadi pemimpin sebuah sekte, menghabiskan seluruh darah dan esensi hidupnya, hanya untuk membuat sektenya lebih kuat. Dalam kehidupan ini, Liu Yu akhirnya menjadi seorang santo bela diri dengan usahanya sendiri, tetapi dia meninggal dalam relik. Dalam 100 generasi pertama, Liu Yu dibunuh oleh keluarganya. Dia melarikan diri jauh-jauh dan mendapatkan sebuah petualangan. Kekuatannya meningkat pesat. Akhirnya, dia melaporkan Qiyu Suehen. Ketika tirai diturunkan, formasi 100 reinkarnasi telah berhenti berjalan. Liu Yu, yang duduk bersila di tengah formasi, perlahan membuka matanya. Reinkarnasi seperti mimpi Nanke. Pada awalnya, manusia tidak memiliki kebaikan atau kejahatan. Hari ini, kita tahu siapa kita sebenarnya. Liu Yu mendesah pelan, matanya yang gelap mengandung perubahan yang tak berujung. Dia tampaknya telah hidup selama puluhan ribu tahun. Namun, seiring berjalannya waktu, ingatan tentang reinkarnasi dalam benaknya juga perlahan menghilang. Akhirnya, mata Liu Yu menjadi jernih, dan seluruh orang tampak muda, tetapi matanya lebih tegas dan kemauannya sekuat batu. Ingatan tentang reinkarnasi menghilang sepenuhnya, tetapi pikirannya telah ditempa selama 100 generasi dan menjadi sangat kuat. Sekarang Liu Yu memiliki keyakinan 90% dalam menyalakan api ajaib. Artinya, selama tidak ada kecelakaan, dia dapat menembus Dewa Setengah, yang merupakan hal yang pasti. Namun, ini bukan saatnya untuk menerobos, jadi Liu Yu keluar dari formasi 100 reinkarnasi. Sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal. Lelaki tua berambut emas itu berkata sambil tersenyum ketika melihat Liu Yu keluar.
Liu Yu dengan sungguh-sungguh memberi hormat kepadanya dan berkata, "Terima kasih atas keberhasilanmu. Formasi ini benar-benar telah menghemat banyak waktu generasi mudaku dan sangat meningkatkan kepercayaan diriku dalam menerobos dewa setengah dewa. Sekarang kamu seharusnya tahu bahwa formasi ini juga membantu untuk berlatih." Kata si pirang tua, "Ya, tapi..." Liu Yu tahu apa yang dimaksud si pirang dan mengangguk, tetapi ragu-ragu. "Ikutlah denganku, dan aku akan membawamu ke barisan." Si pirang tua melambaikan tangannya, menyela Liu Yu dan terus memimpin jalan. Liu Yu memiliki beberapa keraguan, tetapi dia tetap mengikutinya. Setelah 100 generasi reinkarnasi, Liu Yu tidak berani meremehkan formasi ilahi dari klan formasi. Terlebih lagi, Liu Yu juga sangat ingin tahu tentang fungsi berbagai formasi ilahi. Tak lama kemudian, lelaki tua berambut pirang dan Liu Yu kembali ke susunan dewa. Sambil menunjuk susunan dewa di depannya, lelaki tua berambut emas berkata dengan bangga, "Ini adalah susunan dewa super. Ini bukan tipe serangan atau tipe pertahanan, tetapi ini adalah susunan terbaik dari klan susunan kita." Susunan dewa super, apa gunanya susunan ini? Liu Yu menjadi penasaran. Itu dapat mempercepat aliran waktu. Si pirang tua berkata dengan bangga. Mempercepat aliran waktu. Liu Yu terkejut ketika mendengar bahwa dia sangat mengenal fungsi ini, karena menara waktunya memiliki fungsi yang sangat merugikan. Berapa kali lebih cepat? Liu Yu tidak sabar untuk bertanya. Dia sedikit bersemangat. 12 kali. Lelaki tua berambut emas berkata dengan bangga, "Kamu telah berlatih selama 12 hari di dalam, tetapi hanya 1 hari yang berlalu di luar." Alasan mengapa murid-murid sekte susunan kita memiliki kekuatan besar adalah untuk mempersingkat waktu kultivasi dengan susunan besar ini. 12 kali lebih banyak dari menara waktumu sendiri. Liu Yu langsung bersemangat. Jika dia menggunakan menara waktu dalam susunan besar ini, bukankah mungkin untuk saling menumpuk dan mempercepat waktu hingga 120 kali? Dengan kata lain, dia telah berlatih selama 120 tahun di dalam, tetapi hanya 1 tahun yang berlalu di luar. Jika Liu Yu berlatih di dalamnya selama 5 atau 6 tahun, bukankah itu setara dengan 5 atau 600 tahun? Mungkin dia bisa mengolah susunan ke tingkat dewa. Bagaimana? Selama kalian bersedia berlatih susunan bersama, aku akan membiarkan kalian masuk untuk belajar selama setahun. Si pirang tua menatap Liu Yu sambil tersenyum. Dia merasa bahwa Liu Yu telah bergerak. Bagaimana? Setahun. Mengapa dia tidak bisa melihat Jinyu selama setahun? Tanyanya. 1 tahun hanya setara dengan 12 tahun. Apa gunanya itu? Yah, bukan karena aku enggan membiarkanmu berlatih. Alasan utamanya adalah ada terlalu banyak harta yang dibutuhkan untuk memulai susunan dewa super ini. Klan susunan kita telah menurun selama bertahun-tahun. Sebagian besar harta karun digunakan untuk memelihara susunan dewa eksternal, dan tidak ada harta karun tambahan untuk memulai susunan besar. Lelaki tua berambut emas itu berkata sambil tersenyum masam. Sudah jutaan tahun berlalu sejak zaman kuno. Bahkan jika ada banyak harta karun di klan susunan, semuanya telah habis. Harta karun lainnya tidak dapat memulai susunan dewa super berkali-kali. Sayang sekali, Liu Yu kecewa. Dia hanya punya waktu 1 tahun. Bahkan jika dia menggunakan menara waktu, dia hanya bisa berlatih selama 120 tahun. Tidak mungkin bagi Liu Yu untuk menjadi penyihir susunan tingkat dewa dalam 102 tahun, kecuali bakat Liu Yu dalam susunan 1 mencapai tingkat surga. Bagaimana, meskipun hanya 1 tahun, dengan kekuatan indera ilahi tingkat dewa bela diri Anda harus belajar dengan sangat cepat. Jika Anda memiliki sedikit bakat dalam formasi, diperkirakan tahun ini akan membuat Anda menjadi ahli formasi tingkat tinggi. Cukup dengan menyusun formasi tingkat bela diri yang besar secara acak, alih-alih mengikuti buku seperti yang Anda lakukan sebelumnya. Tingkat keberhasilan penyebarannya sangat rendah. Dapat dikatakan bahwa itu sepenuhnya bergantung padanya. Itu adalah keberuntungan yang sama. Kata si pirang tua, keuntungan terbesar Liu Yu adalah kekuatan mentalnya di tingkat Wushan. Itu seperti menempatkan orang dewasa di taman kanak-kanak untuk belajar. Dia harus belajar lebih cepat daripada anak-anak itu, dan jauh lebih cepat. Selain itu, Liu Yu sangat sombong. Tidak ada keraguan tentang kebijaksanaannya. Bahkan jika dia tidak memiliki bakat dalam formasi, dia tidak akan jauh tertinggal. Jadi si pirang menantikannya. Baiklah, saya ingin mencobanya. Liu Yu setuju tanpa berpikir lama. Bagaimanapun, hanya ada 1 tahun,
yang dapat dia sia-siakan. Terlebih lagi, jika dia bisa membuat terobosan dalam formasi bersama, itu akan sangat membantunya untuk selamat dari bencana alam terakhir. Dalam beberapa tahun, kamu akan bangga dengan pilihanmu hari ini. Lelaki tua berambut emas itu tertawa. Setelah bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang memasuki bagian dalam klan formasi. Dia sudah tidak sabar menunggu. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Liu Yu, si idiot dari formasi, mencobanya. Setelah Liu Yu setuju, dia tiba-tiba teringat bahwa muridnya Wei Jin masih terperangkap dalam formasi. Segera, Liu Yu memberitahunya tentang Wei Jin. Indra ketuhanan lelaki tua berambut emas itu meliputi seluruh lautan formasi, dan dengan mudah menemukan di mana Liu Yu mengatakan Wei Jin berada. Kemudian, si pirang berkata, kamu adalah murid dengan pikiran yang sangat baik. Ketika kamu tidak memiliki harapan untuk keluar dari masalah, kamu memilih untuk berlatih di tempat yang sama, bebas dari pengaruh fantasi dan labirin. Dia berada dalam kondisi seperti itu sekarang. Saya pikir lebih baik membiarkannya berlatih seperti ini dan mengendalikan keinginannya. Kekuatannya telah meningkat terlalu cepat dan dia terlalu sedikit diasah. Sekarang Liu Yu dapat menenangkan pikirannya, dia dapat merasa lega mendengar bahwa dia tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan. Liu Yu memasuki susunan percepatan waktu ini, yang hanya memiliki satu platform batu, di mana Liu Yu duduk bersila. Segera, kabut putih pekat muncul di sekitarnya dan menyelimuti seluruh susunan. Aku tidak dapat melihat pemandangan dengan jelas. Sepertinya sudah dimulai. Hati Liu Yu tergerak. Dia dengan cepat melepaskan menara waktu dan memasukinya. Setelah Liu Yu duduk dengan lutut bersilang, dia mulai membuka salah satu kotak besar dan mengeluarkan fondasi dasar susunan untuk ditonton. Sebelumnya, dia dapat mengatur dan menghancurkan pertempuran dengan pengalamannya sendiri daripada kultivasinya sendiri. Metode semacam itu, benar-benar liar, anak muda, pada saat ini, memiliki waktu luang, Liu Yu tentu saja harus belajar dari dasar. Asal mula susunan dapat ditelusuri kembali ke masa kelaparan besar. Pada saat itu, susunan hanyalah susunan biasa, yang bahkan tidak dapat dipicu oleh kekuatan langit dan bumi. Kemudian, seiring perkembangan waktu, barulah seorang penyihir menggunakan susunan untuk membangkitkan aura langit dan bumi dan meningkatkan kekuatan susunan secara signifikan. Susunan tersebut benar-benar dihargai. Semakin banyak susunan yang dipelajari dan diringkas. Pada zaman dahulu, perkembangan susunan mencapai puncaknya, tetapi saat ini, susunan tersebut menurun dari hari ke hari. Setelah memperkenalkan asal mula susunan, buku perkamen mulai menjelaskan beberapa susunan primer. Pertama, Anda perlu memahami susunan, kemudian menganalisis susunan, dan terakhir, Anda perlu mengatur susunan. Kekuatan pengetahuan ilahi Yetian yang sangat besar berjalan cepat, dan kemampuan perhitungan abnormal Tian Yan membuat susunan primer ini mudah dipahami. Alasan mengapa kita perlu menonton dan menyelesaikan susunan primer ini hanyalah untuk meletakkan fondasi yang lebih baik. Saat ini, Liu Yu, seperti spons, terus-menerus menyerap pengetahuan dalam buku kulit domba, memperkaya pengetahuan dan pemahamannya tentang susunan tersebut. Susunan primer terlalu sederhana. Liu Yu mudah. Namun, dalam 1 bulan, dia telah membaca puluhan ribu susunan primer dan telah memahaminya secara menyeluruh. Beberapa susunan primer ini hanya membutuhkan beberapa batu roh untuk disiapkan. Liu Yu dapat dengan mudah menyiapkannya dengan pikiran. Bahkan jika susunan primer lebih sulit, ia membutuhkan ratusan atau ribuan batu roh untuk mengaturnya. Di bawah kendali kekuatan kesadaran ilahi Liu Yu Qiang yang besar, itu hanyalah hal yang mudah. Selanjutnya, Liu Yu mulai memahami susunan tingkat menengah. Kali ini ia menghabiskan waktu 3 tahun. Liu Yu menghabiskan 8 tahun untuk susunan tingkat lanjut. Semakin mundur susunan tersebut, semakin sulit susunan tersebut. Bahkan jika Liu Yu, yang sebanding dengan tingkat dewa bela diri, merasa sedikit kesulitan. Liu Yu membutuhkan waktu 18 tahun untuk memahami susunan kekaisaran sepenuhnya. Sedangkan untuk susunan agung, Liu Yu membutuhkan waktu 50 tahun untuk menyelesaikannya. Sudah hampir 80 tahun, dan saya tidak dapat memahami susunan tingkat suci ini dalam 40 tahun yang tersisa. Namun, saya telah mencapai tingkat penyihir susunan tingkat Sein hanya dengan pengetahuan. Liu Yu berpikir dalam hati. Tentu saja, Liu Yu tahu bahwa apa yang telah dikuasainya hanyalah pengetahuan, dan pengetahuan perlu diterapkan. Hanya ketika ia menyusun susunan tingkat Sein,
ia dapat dianggap sebagai penyihir susunan tingkat kekaisaran yang sebenarnya. Namun, Liu Yu tidak khawatir tentang penyusunan susunan tersebut. Ia tahu bahwa yang terpenting adalah pengetahuan teoritis. Saat itu, Liu Yu mengambil bundel terakhir buku perkamen. Tampaknya apa yang dijelaskannya di atas adalah pengetahuan tentang susunan tingkat atas, tentang cara menyusun susunan tingkat Sein dan susunan tingkat dewa. Jika Anda dapat memahami semuanya secara menyeluruh, Liu Yu akan memiliki pengetahuan susunan yang mendekati tingkat dewa. Selama Anda mempelajari lebih banyak susunan, Anda dapat menjadi ahli susunan yang mendekati tingkat dewa, yang cukup untuk membuatnya berdiri di puncak susunan di daratan Tiongkok. 120 tahun akhirnya berlalu, dan Liu Yu baru memahami 1/10 dari volume pengetahuan susunan tingkat atas ini. Dengan pembentukannya, semakin sulit. Liu Yu telah merasakan bahwa botolnya ketat. Isi di baliknya tidak hanya dapat dipahami dengan melihatnya, tetapi juga perlu dieksplorasi sendiri. Karena konten di atas telah melibatkan prinsip tertinggi langit dan bumi, dan beberapa bahkan menyebutkan hukum yang sangat mendalam. Liu Yu merasa akan sulit untuk memahami semuanya tanpa ratusan tahun. Pada saat ini, susunan percepatan waktu telah berhenti berjalan. Liu Yu juga memasang menara waktu dan meninggalkan susunan tersebut. Bagaimana? Apakah kamu sudah memahami semua ilmu formasi tingkat menengah? Begitu Liu Yu keluar, lelaki tua berambut pirang itu tidak sabar untuk bertanya, matanya penuh dengan harapan. Dia perlu memastikan bakat Liu Yu. Selama bakat Liu Yu baik-baik saja, maka klan formasi diharapkan dapat membuat prestasi gemilang lainnya. Bagaimanapun, kekuatan Liu Yu sangat kuat. Jika dia dapat mencapai sesuatu dalam formasi, maka dia pasti dapat mereproduksi kecemerlangan formasi. Melihat lelaki tua berambut emas yang penuh harap itu, Liu Yu tidak menyerangnya, tetapi berkata sambil tersenyum, saya memahami semua pengetahuan susunan tingkat tinggi. Hanya ketika pengetahuan susunan tingkat atas terlalu mendalam, saya dapat memahami 1 atau 2/10-nya. Tidak mungkin, nak, jangan bohong padaku. Mendengar ini, lelaki tua berambut emas itu berseru. Kemudian dia menjadi dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Jelas, dia tidak percaya Liu Yu bisa melakukan semua ini. Lagi pula, bahkan jika ada waktu untuk mempercepat formasi, itu hanya 12 tahun setelah itu. Dalam 12 tahun, bahkan jika kamu seorang jenius, kamu hanya bisa memahami pengetahuan tentang susunan tingkat menengah. Sedangkan untuk susunan tingkat atas, kamu bisa memahami sebagiannya. Itu hanya fantasi. Bahkan jika kamu menambah waktu 10 kali lipat, itu tidak mungkin. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padaku. Liu Yuwen tersenyum kecil, segera berkata dengan sangat percaya diri. Liu Yu juga tahu bahwa ini terlalu sulit untuk dipercaya. Aku khawatir verifikasi adalah cara terbaik. Lelaki tua berambut emas itu menatap Liu Yu dengan curiga, karena kepercayaan diri Liu Yu membuatnya bingung. Tampaknya pihak lain tidak perlu membuat lelucon seperti itu dengannya. Jika dia benar-benar memahami pengetahuan tentang susunan tingkat lanjut hanya dalam 10 tahun, dia benar-benar jenius luar biasa dalam formasi. Si pirang tua tidak dapat menahan kegembiraannya dan mengajukan beberapa pertanyaan. Begitu Liu Yu mendengarnya, dia menemukan bahwa itu adalah pengetahuan tentang formasi tingkat lanjut. Dia telah memahaminya sepenuhnya dan segera menjawabnya. Si lelaki tua berambut emas tidak bersemangat, tetapi dia masih sedikit khawatir. Dia terus mengajukan beberapa pertanyaan sampai Liu Yu menjawabnya dengan benar. Tuhan memberkati saya, seru si pirang tua dengan penuh semangat, air mata di matanya. Setelah lebih dari 1 juta tahun menunggu, akhirnya dia bisa menunggu seorang jenius formasi, yang dapat memunculkan kembali kecemerlangan klan Arai. Wajah Liu Yu sedikit ironis. Hanya dia yang tahu bahwa dia memiliki menara waktu. Dengan cara ini, butuh 120 tahun untuk mencapai prestasi ini, bukan hanya 12 tahun. Namun, melihat penampilan pria tua berambut emas yang bersemangat, bakatnya dalam Arai biasa saja, bahkan jika dia bukan bakat teratas. Dia memiliki harapan besar untuk menjadi penyihir Arai tingkat dewa. Liu Yu tidak memiliki banyak ambisi untuk Arai. Sudah cukup baginya untuk menjadi penyihir Arai tingkat dewa biasa. Bagaimanapun, dia hanya ingin menggunakan Arai untuk bertahan hidup dari bencana alam terakhir di jalan terkuat. Jika bukan karena ini, saya khawatir Liu Yu dapat menahan godaan Arai Dewa Waktu dan memilih untuk pergi langsung. Liu Yu, kamu memiliki bakat yang bagus dalam formasi,
tetapi sekarang kamu hanya memahami pengetahuan tentang formasi, dan kamu belum mencoba untuk mengatur formasi. Kamu masih perlu bekerja keras di masa depan. Si pirang kemudian menenangkan diri sejenak, mengingatkannya. Saat ini, dia menatap mata Liu Yu, lembut dengan sedikit harapan, seolah-olah melihat keturunannya sendiri. Jelas, semangat formasi yang kuat telah melatih Liu Yu sebagai penerus klan formasi di masa depan. Tuan, saya akan melakukannya. Liu Yu mengangguk. Formasi itu benar-benar kuat, dan ada banyak formasi yang dapat membantunya. Tidak perlu dikatakan, lelaki tua itu akan terus menjelajahi formasi Willow Emas. Kemudian, lelaki tua berambut emas itu mengeluarkan token emas gelap dan berkata, ini adalah token dari Master Klan Formasi. Selama kamu berada di lautan formasi, ia dapat mengirimmu masuk kapan saja, dan ia juga dapat mengirimmu keluar. Liu Yu mengangguk. Dengan token ini, akan lebih mudah untuk masuk dan keluar dari sini. Baiklah, kau boleh pergi sekarang. Aku harap kau akan menjadi master formasi dewa saat kau datang lain kali. Kata si pirang tua sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Liu Yu tertawa. Bahkan jika dia tidak ingin menjadi master formasi, dia akan menjadi master formasi. Saat ini, Liu Yu mulai menggunakan token emas di tangannya, dan seluruh cahaya manusia menghilang ke dalam kota besar. Ini mungkin harapan terakhirku. Melihat Liu Yu menghilang, lelaki tua pirang itu bergumam. Liu Yu tidak pergi ketika dia menghilang di kota besar. Saat ini, dia bisa memasuki formasi sesuka hati dan membawa Wei Jin pergi. Namun, Liu Yu tersipu saat memikirkan bahwa dia ingin menyingkirkan formasi dewa. Apa yang disebut tidak diketahui tidak ada artinya. Semakin dia tahu kekuatan formasi, semakin takut Liu Yu. Itu seperti formasi yang menjebak Wei Jin. Bahkan jika itu adalah dewa bela diri, sulit untuk menghancurkannya. Adapun niatnya untuk memecahkan susunan itu, setelah memahaminya, dia tahu bahwa meskipun dia tahu cara memecahkannya, itu tidak akan berpengaruh sama sekali, karena untuk memecahkan susunan itu diperlukan kekuatan dewa bela diri. Ketika dia datang ke formasi, Liu Yu menempatkan Wei Jin ke dalam dunianya sendiri, terlepas dari apakah dia berusia 37 atau 21 tahun. Sekarang Wei Jin, saya khawatir, telah lama tidak dapat membedakan antara fantasi dan kenyataan, tetapi telah terlepas dari lingkungan, disiplin dirinya sendiri. Setelah kembali ke sekte Liu Yun, Liu Yu berpikir bahwa Wei Jin seharusnya dapat percaya bahwa dia telah keluar dari ilusi, dan kemudian melepaskan Wei Jin. Ayolah, apa yang terjadi? Mengapa kamu muncul di laut? Bukankah aku sudah mengingatkanmu? Kamu tidak dapat pergi ke sana sesuka hati. Liu Yu menatap mata Wei Jin, penuh dengan warna serius. Meskipun ada beberapa keluhan, Wei Jin tetap berkata, saya tidak pergi ke sana sendiri, tetapi saya tertangkap. Bagaimana? Apa yang terjadi? Ceritakan lebih banyak tentang itu. Liu Yu juga merasa bahwa segala sesuatunya seharusnya tidak sesederhana yang dia bayangkan, dan Wei Jin, yang selalu mendengarkan kata-katanya sendiri, seharusnya tidak melanggar perintahnya sendiri. Di antara mereka, pasti ada beberapa hal yang tidak saya ketahui. Wei Jin menjawab dengan jujur, aku tidak tahu apa yang terjadi. Ada dua praktisi seni bela diri yang setidaknya adalah orang suci seni bela diri. Mereka tidak memberiku kesempatan untuk melawan sama sekali, dan kemudian mereka memukulku hingga pingsan. Ketika aku bangun, mereka sudah berada di dalam formasi. Apakah kamu memiliki musuh yang kuat atau semacamnya, atau siapa yang akan memperlakukanmu seperti ini? Liu Yu bertanya. Wei Jin berkata, tidak, aku sangat menyedihkan sehingga aku bahkan tidak memiliki musuh. Selain itu, bahkan jika memang ada, aku tidak akan mengirim beberapa master bela diri secara langsung. Baiklah, itu bagus. Dengan cara ini, dia mungkin tidak mengincarmu, tetapi ini tentangku. Liu Yu sedikit tertegun setelah menyimpulkan. Wei Jin tiba-tiba berkata, Guru, kamu berkata begitu, aku ingat, suatu kali, aku tidak sengaja berkata kepada seseorang, akhirnya, mengatakan bahwa itu adalah muridmu, meskipun aku menutupinya, tetapi mungkin saja itu terungkap pada saat itu. Meskipun ada banyak orang di daratan Tiongkok yang menaruh dendam padaku, setelah mereka mengetahui kekuatanku satu persatu, tidak banyak yang berani melakukannya, tetapi yang paling mungkin adalah istana di luar istana suci tertinggi. Kata Liu Yu dingin. Liu Yu telah menentukan tujuannya, aku khawatir,
9 dari 10, itu adalah orang-orang dari Istana Suci Tertinggi. Kemudian, Liu Yu ragu, tetapi mengapa mereka melakukannya lagi? Apa keuntungannya? Wei Jin berkata, Tuan, setelah aku pingsan oleh mereka, aku samar-samar mendengar mereka mengatakan bahwa lautan formasi itu begitu luas sehingga seharusnya dapat menjebakmu untuk jangka waktu tertentu. Ketika kamu keluar dari kesulitan, aku khawatir itu akan berlangsung selama ratusan tahun, bahkan jika kamu terjebak di dalamnya. Bagaimanapun, Tuan, ancamanmu akan sangat berkurang. Mendengar ini, Liu Yu tertegun dan kemudian berkata dengan suara dingin, cara yang bagus, cara yang sangat bagus, Mereka juga tahu bahwa sekarang adalah periode paling kritis di daratan Tiongkok. Begitu mereka melewatkan periode ini, hampir mustahil bagi mereka untuk membuat kemajuan besar seperti sekarang. Ah, Guru, saya tidak menyakiti Anda. Wei Jin tampak khawatir. Liu Yu berkata sambil tersenyum, tentu saja tidak. Saya khawatir Istana Suci Tertinggi tidak mengharapkan saya seberuntung itu. Alih-alih dapat melakukan apapun kepada saya, mereka membuat saya lebih percaya diri untuk menerobos Dewa Setengah. Wei Jin merasa lega ketika mendengar ucapan itu. Akhirnya, dia bergumam, itu bagus, itu bagus. Baiklah, kamu turunlah. Kamu telah berada di laut selama hampir 40 tahun. Kamu seharusnya sangat lelah. Beristirahatlah dengan baik, Liu Yu berkata sambil tersenyum. Wei Jin mengangguk dan pergi, dan Liu Yu mulai memahami apa yang terjadi di daratan Tiongkok selama ketidakhadirannya. Dalam waktu singkat 40 tahun, tampaknya sangat singkat. Namun, perubahan besar telah terjadi di seluruh daratan Tiongkok. Pertama-tama, di daratan Tiongkok, 4 dewa setengah lahir, dan mereka semua dikenal oleh Liu Yu. Di antara mereka, Putra Batian dan Xie menjadi dewa setengah, dan Liu Yu tidak mengalami kecelakaan. Lalu ada Ji Wutian, yang mendapat warisan kegilaan. Di bawah panen ini, ada juga dewa setengah Lao Su, yang telah menjadi dewa setengah sendiri, yang telah menjadi cerita yang bagus. Nama keluarga pertama, kali ini, keluarga Ji sepenuhnya nyata. Adapun yang terakhir, Liu Yu terkejut dengan terobosan menjadi dewa setengah, yaitu Zantian. Ketika Liu Yugang menerobos Santo bela diri, Zantian meminta Liu Yu untuk datang kepadanya. Akibatnya, Liu Yu memahami tanah suci dan melarikan diri. Dia hampir jatuh. Dapat dikatakan bahwa hari-hari perang pada waktu itu hampir menakutkan. Dalam keadaan seperti itu, wajar saja jika Zantian tidak dapat membuat kemajuan apapun, tetapi segala sesuatunya selalu tidak terduga. Zantian bahkan berhasil menembus gelar Wu Sheng secara berturut-turut. Dia berhasil menembus kekuatan setengah dewa tanpa kehadirannya. Sungguh luar biasa. Dipercayai bahwa Zantian akan mampu mencapai titik ini hanya setelah dia mengalami petualangan yang luar biasa. Liu Yu berpikir akan lebih baik untuk menembus setengah dewa jika Anda memiliki 2 setengah dewa di istana luar orang suci tertinggi. Tunggu, ketika saya menerobos setengah dewa, saya akan pergi ke istana tertinggi sendiri. Namun, Liu Yu belum menunggu pengasingan dan kultivasi Liu Yu untuk menerobos setengah dewa. Sebuah berita telah menyebar ke seluruh dunia, yaitu, dalam waktu sebulan, putra istana tertinggi akan menantang Liu Yu, putra istana tertinggi. Jika Zantian menang, dia akan benar-benar melepaskan diri dari istana suci tertinggi dan menjadi mandiri. Selain itu, dia akan memiliki istana suci tertinggi. Ini adalah pertempuran kehormatan. Ketika berita itu keluar, seluruh daratan Tiongkok mendidih. Untuk waktu yang lama, sebagian besar seniman bela diri tahu bahwa istana luar istana suci tertinggi telah memiliki hati yang tidak patuh kepada istana suci tertinggi, tetapi itu belum terungkap. Dan sekarang, akhirnya, istana tertinggi tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan taringnya. Ketika Liu Yu mendengar berita itu, dia sedikit terkejut. Tampaknya ketika dia keluar dari pertempuran, dia telah ditemukan oleh orang-orang di luar istana suci tertinggi. Mendengar berita ini, Yun Xiao dan Murong Sue menatap Liu Yu dengan khawatir dan berkata, Liu Yu, kurasa kita tidak harus bertarung untuk saat ini. Sekarang Zantian telah menembus dewa setengah, kamu tidak jauh dari menembus dewa setengah. Lebih baik menunggumu menembus dewa setengah dan kemudian pergi bertarung lagi. Liu Yugang ingin mengatakan sesuatu, tetapi tetua pelindung datang ke Liu Yu. Penatua, Liu Yu berkata dengan penuh hormat. Tetua pelindung itu tidak berbicara omong kosong. Dia langsung bertanya, bagaimana?
Apakah kamu yakin bisa mengalahkan Zantian di istana luar orang suci tertinggi? Tidak masalah. Aku juga penasaran. Petualangan macam apa yang didapat Zantian? Liu Yu berkata sambil tersenyum. Tetua pelindung itu mengangguk dan berkata dengan hati-hati, kali ini, bahkan jika mereka menang, tetapi tanpa kekuatan absolut, mereka hanya menyerah di permukaan. Namun, meskipun begitu, mereka hanya bisa dan tidak bisa kalah. Liu Yu mengangguk. Dia tahu bahwa meskipun tetua pelindung itu tidak mengatakannya, dia selalu ingin merebut kembali istana di luar istana suci tertinggi.